Lah terus anaknya di mana, sama siapa, ngapain? Nah, ini pakai babysitter nggak, pakai ART nggak? Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Ya apa kabar Rek? Aku harap semuanya baik-baik aja. Mungkin kalian juga udah denger kalau Eropa sekarang lagi pembatasan sosial lah ya, kayak PPKM-nya di Indonesia gitu. Apalagi kasusnya udah mulai meningkat. Tapi so far so well, nggak separanoid kayak sebelum-sebelumnya. Orang-orang lebih bijak, meskipun ya pasti ada yang protes lah, 1, 2, 3, 4, 5 ribu berapalah. Itu wajar. Jadi semoga, aku cuma berharap dimanapun kalian berada tetap sehat selalu, begitu pula aku di sini. Nah, aku udah lama ya nggak bikin vlog, maaf banget, soalnya ini bener-bener lagi padat nge-lab. Jadi di saat pembatasan banyak work from home, tapi aku malah nge-lab. Ya wes, rezeki nge-lab ya udah dilakoni. Soalnya memang kesibukanku di sini tuh nggak apa ya, aku udah pernah bilang nggak kayak student, nggak kayak mahasiswa Indonesia yang ini ya, kayak kuliah S1, S2 kayak aku di Indonesia dulu kan, kuliah, ngampus, presentasi gitu ya. Tapi aku S3 di sini kan kayak kerja. Jadi ya wis nge-lab, ada sampel yang nge-lab, dan yang tak kerjakan itu nggak cuma sampel penelitianku dewe, tapi juga penelitian perusahaan besar yang ada join atau kerja sama project dengan universitas ini, khususnya sama profesor ini. Jadi ada sampel ya wis sendiko dawuh wis digarap gitu. Masalahnya kalau sudah pegang penelitian perusahaan tuh nggak bisa ditunda, ada deadline yang begitu ketat. Penelitian di dewe kan karena kita bisa ngitung ya, nanti aku selesaikan bulan depan, berarti aku bisa nulisnya bulan depannya lagi, nanti kelarnya kapan gitu. Tapi kalau udah company, udah project, ya wes deadline itu yang harus dipenuhi. Di saat orang-orang bersantai, aku 3 minggu full nge-lab, jadi curhat. Nah ini aja aku baru sampai kantor mau nge-lab, tapi aku masih pengen ngobrol-ngobrol aja sih sama kalian. Soalnya kemarin unik, jadi kemarin kan aku cerita nih, kemarin itu aku sempet posting lagi mau nge-lab gitu, terus ada temen yang kayak komentar gitu, teman baik, lah terus anaknya di mana, sama siapa, ngapain? Nah ini adalah pertanyaan yang umum banget buat orang-orang yang apa ya, buat para ibu-ibu muda tuh umum banget didapatkan, terlebih ibu-ibu muda yang berkarir, bekerja, kuliah atau apapun, pasti sering banget ditanyakan anak sama siapa, di rumah sama siapa, dan babysitter atau ART apa enggak. Aku udah pernah jelasin sebelumnya, tapi menarik juga sih kalau kita bahas lagi. Apa ya, ini aku bahas ini nggak bermaksud mendiskreditkan 1-2 profesi atau apa ya, apapun yang digeluti oleh ibu-ibu muda, tapi hanya ingin sharing aja, karena sesama di usiaku atau 5 tahun di bawah di atas usiaku tuh dilemanya sama. Jadi para ibu-ibu muda yang awalnya itu sibuk dengan kuliah, kemudian atau bekerja, dan memutuskan untuk menikah dan punya anak, akhirnya di rumah. Jadi banyak berkecamuk, keinginan berkarya tuh menggebu-gebu, tapi di saat yang sama ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan untuk kembali memulai karyanya, dan
memikirkan pendidikan anak. Dan sama, aku juga mengalami hal yang sama. Nah, karena itu aku sharing kalau sistemnya di Belgia itu kayak gini, anak-anak mulai usia 2,5 tahun ke atas tuh udah sekolah, udah wajib sekolah di Belgia, dan sekolahnya itu full time, full day. Jadi mulainya jam sekitar 8:20, kemudian dijemputnya jam 3:20. Jadi mulai jam setengah 9 narek sampai setengah 4. Cuman bisa extend sampai jam 6 maksimal. Kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau jemputnya nunggu kantornya baru keluar jam 4, terus ada perjalanan setengah jam tuh masih nututin. Tuh sistemnya di sini kayak gitu. Jadi nggak heran kalau pagi-pagi itu beberapa orang, banyak lah, nggak beberapa orang aja itu nganterin anak-anaknya sekolah. Bahkan nggak cuma 1-2, bisa 3-4 nganterin sekolah bareng-bareng. Satu pegang stroller, anak yang kedua pegang ini jaketnya mamanya, anak yang pertama pegang jaket mamanya. Jadi dia bawa 3 anak ke sekolah, yang 2 sekolah, yang 1 masih baby, ataupun bapak yang bawa sepeda gandeng, belakang itu anak sudah 2 mengayuh bersama. Itu pemandangan yang umum di sini. Meskipun orang-orang muda seusia aku, umur ya mak-mak 30-an itu ya wis beranak, punya anak 1, 2, 3. Karena kalau sudah punya anak 1 biasanya 2-3 tahun kemudian mereka ini program lagi agar usianya tidak terpaut jauh. Budayanya ya mirip ya sama di Indonesia gitu. Atau kalau nggak gitu, ibu-ibu biasa pakai sepeda becak. Jadi sepeda yang depannya ada kayak becak-becakannya, tapi ada cover, ada tutupnya, nanti kasih gambarin. Nah itu nganterin 1-2 anak sekolah, sambil setelah itu dia berangkat bekerja. Ini anak-anak aman, dan sekolahnya ini sudah standarisasi oleh pemerintah. Meskipun sistemnya macam-macam, ada yang umum, ada yang Montessori, berbeda setiap sekolah, tapi semuanya diampu oleh pemerintah. Bukan berarti semuanya negeri, ada yang swasta juga. Cuman ketat banget untuk standar mengikuti acuan pemerintah, dan pemerintah di sini welfare-nya sama anak-anak besar banget. Jadi kesejahteraan anak itu juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Makanya buat ibu-ibu bekerja itu, ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang bekerja itu jadinya lebih merasa safe, lebih merasa ayem lah buat ninggal anaknya kerja. Bahkan waktu pandemi 2 tahun ini, saat banyak orang work from home dan sekolah-sekolah tutup, di Belgia itu anak usia 12 tahun ke bawah masih sekolah, masih boleh sekolah. Mereka sudah mempertimbangkan tentang isu kesehatannya, rate penularannya segala macam gitu, dengan ada skenario-skenario khusus untuk kalau in case ada terjadi ada kasus, mereka sudah tahu penanganannya dan cara mereka untuk meminimalisir biar nggak nyebar. Dan sampai sekarang ini masih berjalan. Cuman kalau orang dewasa, kalau kasus naik ya nggak usah kerja. Kalau kasus turun mulai ngantor lagi. Karena aku sempat lepas masker, jadi nggak maskeran sama sekali di Belgia sehari-hari. Ada sebulan kali, habis itu bermasker lagi soalnya kasus naik. Dan masih boleh kerja. Ini kalau nge-lab atau berhubungan dengan penelitian yang nggak bisa ditinggal, ada sertifikat, kayak ada suratnya gitu sih buat pegangan sewaktu-waktu kalau ada ditanya gitu. Nah kalau nggak punya kepentingan buat research atau hal-hal yang urgent gitu, memang disarankan work from home. Alhamdulillah aku di kota yang di Hand itu kota yang termasuk orang-orangnya manut, orang-orangnya teratur gitu. Beberapa kota lain juga ada yang enggak juga, jadi depend on lingkungan sosialnya juga. Oke, balik nang anak-anak sekolah tadi. Terus lah anak-anak sekolah kok apa enggak shock culture, apa enggak mereka bingung adaptasinya gimana. Adaptasi itu pasti buat challenge ya, nggak cuma anak-anak tapi juga ibu-ibu gini, terutama bahasa, karena sekolahnya anak-anak itu bahasa Belanda. Sedangkan bapak ibu kerja itu, kuliah itu pakai bahasa Inggris rata-rata. Jadinya kan
timpang. Tapi kebahagiaannya anak-anak itu dia bisa seneng kalau sudah ada teman, bisa bermain, itu mereka lebih happy. Aku lihat-lihat memastikan pintu dikunci, soalnya aku nggak lagi di meja, aku nggak lagi di kantorku, tapi di ruangan kecil kedap suara untuk buat meeting, untuk video call, untuk ya itulah. Nah, kalau di sini kerjanya silence itu cukup dijaga agar orang-orang fokus bekerja. Ya, namanya juga peneliti ya. Lanjut untuk pendidikannya bahasa tadi. Nah, aku juga belum sempat kuliah, belum sempat ambil kursus bahasa Belanda karena kesibukan segala macam. Jadi ya belajar otodidak untuk bersama-sama belajar sama Lea gitu. Gurunya juga banyak sharing. Jadi berapa bulan sekali ada sharing tatap muka sama orang tuanya, entah video call atau ketemu. Perkembangan anak gimana, kekurangannya apa, progresnya apa, strategi kedepannya untuk meningkatkan tumbuh kembangnya bagaimana, itu didiskusikan bersama. Nah, kalau untuk adaptasi funnya dia sekolah, dia fun aja. Apalagi udah lama pandemi di rumah aja, sekolah online. Kemudian di Indonesia ya maksudnya, kemudian sampai di sini dia bisa sekolah offline, bertemu dengan teman-teman, bermain, belajar apapun, happy. Untuk bahasa, anak-anak itu sebenarnya menyerap bahasa sangat cepat. Jangankan gitu, anak-anak yang biasa nonton YouTube, Komelon atau apa yang lagi famous itu justru bahasa Inggrisnya biasanya pertama. Karena Lea bahasa Inggrisnya lebih bagus karena memang dia biasa nonton nursery rhyme, lagu-lagu berbahasa Inggris atau cerita-cerita berbahasa Inggris di YouTube. Cuman aku nggak mengiyakan juga mengenggakkan tentang edukasi by YouTube atau internet ya, itu biarlah pakar yang berbicara. Kalau so far pengalamanku sih ya ada plus ada minusnya, tergantung kita mengikutinya gimana. Terus dari Inggris ke Dutch itu atau ke bahasa Belanda, kan Belgia pakai bahasa Belanda ya, Belandanya ada dialek sini, Flemish Dutch kita biasa nyebutnya, itu memang butuh waktu. Tapi seiring dengan perkembangannya dia sekolah 1-2 itu mulai bisa berbahasa. Teman-teman juga saling support, kayak yang tahu anak santai aja nggak apa-apa. Nanti anakku juga gitu, tahun pertama nanti dia lama-lama tahun kedua bisa berbahasa Belanda. Bahkan nggak cuma orang-orang Indonesia, kayak orang Sri Lanka, India juga masalah sama, anak-anak terbiasa berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya yang bagus, bahasa Belandanya butuh waktu. Tapi it's fine kalau untuk anak-anak TK dan anak SD, biasanya guru-gurunya itu juga mengikuti. Berbeda kalau SMP, SMA sepertinya setahu aku harus kursus dulu setahun gitu baru bisa ke pendidikan melanjutkan pendidikan formalnya biar bisa ngikuti pelajarannya karena sudah full berbahasa Belanda gitu ya. Ya aku sharingnya itu sih. Jadi di Belgia itu alhamdulillah sistem untuk mengimbangkan antara ibu berkarya bekerja di luar dan anak-anak itu cukup bagus, dan kesejahteraannya juga diperhatikan pemerintah. Mereka juga dapat tunjangan berupa finansialnya juga, di sekolahnya juga, multi etnis, multi agama, semua dilayani dengan sama dan baik. Nah, nang Indonesia apa kayak gitu? Sebenarnya ada, kalau kita mau melihat. Aku sendiri juga pengalaman aku di sini baru setahun lebih, sedangkan di Indonesia sudah melakukan bekerja mengasuh itu lebih dari 4 tahun, lebih dari 5 tahun, 5 tahun itu di Indonesia ada sebenarnya. Yang aku tahu di kota-kota kayak Surabaya, Jakarta, atau di kota-kota lain juga aku yakin ada kayaknya, jadi daycare. Namun sedikit kurangnya menurut aku sebagai penggunanya itu beberapa nggak merata. Jadi ada yang mewah, fancy, ada yang sederhana. Terus sistemnya tuh ada yang sistem ABC tuh nggak standarisasi dari pemerintahnya tuh nggak merata gitu. Ini bisa diakali sih mom buat para ibu-ibu. Ini bahasanya sudah kalau nggak bun moms. Jadi ibu-ibu
bisa ngecek ini sih. Sebenarnya ada standarnya pemerintah, ada kurikulumnya, bahkan nggak cuma TK atau SD, daycare, standar daycare itu juga ada kurikulumnya, kayak rasio pengasuh dengan anak, pelajaran yang harus diberikan, sensorin motorik yang harus di apa namanya pantau, itu ada. Jadi kalau memilih kayak memilih daycare, memilih pengasuhan di luar dari ART dan pembantu ya, itu biasanya kan menarik nih ART sama pembantu. Habisnya aku bahas daycare dulu, itu bisa memilih sistemnya. Jadi para ibu bisa tahu, oh sistemnya bagus, cocok dengan ibu-ibu, bisa diambil dan dipantau. Kalau ada suatu hal yang di luar kurikulum yang diterapkan pemerintah atau pendidikan dini, itu bisa dikomunikasikan, bukan maksud untuk menjatuhkan atau mengkritisi yang berlebihan, tapi untuk sama-sama membangun. Jadi kan kita parent sama pusat pendidikan tuh ada saling kesinambungan untuk saling membangun, aja berhubungan dengan pendidikan anak-anak kita juga. Nah, tentang babysitter atau ART ini juga big question nih. Pakai babysitter nggak pakai ART nggak? Lah nih, di sini orang bekerja di Belgia, orang bekerja tuh gajinya rate-nya lumayan tinggi. Even itu sebagai cleaning ladies atau maid kayak babysitter segala macam. Makan di sini nggak budaya banget, jarang banget orang yang punya asisten rumah tangga atau babysitter, bukan budaya. Mungkin beberapa crazy rich aja di sini yang benar-benar kayak gitu. Jadi masih di sini orang profesor, orang-orang bermobil Tesla atau apapun yang ya menurut kita cukup mampu, itu jarang punya pembantu ataupun anak-anak. Jarang mau punya pembantu ataupun babysitter. Makanya semuanya itu diatur bersama, didukung dengan sistem yang sudah oke dari pemerintahnya. Gitu ya Rea, semoga aku bisa sharing-sharing. Sekarang aku waktunya nge-lab. Ya wes, dari Rinda cukup sekian. Ada kurang lebihnya sepurane sing akeh. Kalau kalian punya kritik dan saran atau komentar bisa tulis di bawah. Jangan lupa klik subscribe. Atau kalau mau sharing-sharing tentang budaya, sosial, humanity, agama dan apapun yang ada di Belgia, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Jadi bisa saling sharing. Yang terpenting, mau kalian bekerja, mau kalian di rumah, gak ada yang lebih baik, semuanya yang terbaik. Karena yang paling tahu yang terbaik buat diri kalian sendiri adalah kalian sendiri. Karena kita sendiri yang paling paham tentang diri kita. Mau bekerja di rumah, berkarya di rumah, atau berkarya di luar rumah, mau jadi peneliti, ibu rumah tangga, pebisnis, kerja kantoran, semuanya itu gak ada yang lebih mudah, gak ada yang lebih lebih remeh, semuanya the best. Karena itulah fighting, kejar mimpi kalian setinggi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.